Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Dewa yang Gabut. Dewa yang mau menjadi lemah demi bisa bertarung. Wah, dia sudah bosan menjadi kuat, dan dialah Dewa Enmu yang sekarang menjadi Linho, sang manusia yang sering dibully. Dan kira seperti apa kisah selanjutnya dari si Dewa Enmu yang telah menjadi manusia? Kita langsung aja lah di capcus. Kang Cheol kesakitan, ia langsung ambruk. Linho merasa senang dengan sihir kecil yang ia gunakan. Ini trik kecil yang ternyata membuat Kang Cheol merasa terganggu. Padahal sihir ini sebenarnya bukanlah sihir yang biasa Linho gunakan di alam dewa. Ini hanyalah lingkaran sihir kecil yang menarik makhluk mikroorganisme. Karena tidak ada mana di alam bumi, jadi bumi tidak memiliki aliran sihir yang kuat. Tapi sebaliknya, bumi terdapat triliunan makhluk mikroskopis. Jadinya itu bisa digunakan sebagai senjata tidak terlihat. Aliran mana memang tidak terbentuk, tapi Linho berhasil menggunakan aliran oksigen yang bercampur dengan hewan-hewan mikroskopis. Dan mereka semua terbentuk menjadi layaknya aliran sihir. Mantap, ini penemuan yang membanggakan. Kang Cheol tersungkur dan sekarang Linho akan memberikan tanda tangan kepada Kang Cheol, yaitu daun telinga. Lin pun sudah membuka mulutnya. Ia sudah siap untuk menjadikan daun telinga Kang Cheol sebagai pajangan di rumahnya. Tapi ternyata Linho ditahan oleh Kang Cheol. Ia masih sadar ternyata. Hei bocah, apa yang kau lakukan? Apa kau mau melakukan sesuatu kepada daun telingaku? Mau ini memang sudah tidak waras lagi. Buset, hentikan itu bocah preman. Stop, aku sudah kalah. Aku mengaku kalah. Berhenti di situ. Kita sudahi ini, jangan berkelahi lagi. Ini selesai, kau yang menang. Tapi kau menang cuma hari ini. Di pertarungan berikutnya akan aku pastikan kalau aku yang menang. Ucap Kang Cheol kesal. Kang Cheol pun keluar dari kelas. Ia mau pulang. Pertarungan ini sangat liar sekali. Ia merasa Linho ini bukan bocah sembarangan. Ia seperti makhluk primitif yang menyukai pertarungan. Dasar makhluk aneh. Linho sendiri jadi merasa kesal. Ia sudah menang, tapi ia tidak mendapatkan daun telinga dari musuhnya. Sungguh pertarungan yang tidak mengasihkan. Kemudian pindah lokasi di rumah Kim Yujin, ketua kelas. Saat ini Yon sudah selesai belajar bersama ketua kelas. Ia juga habis makan makanan hewan. Rasanya aneh sekali. Hewan, sekarang Yon diberikan beberapa pakaian dan beberapa makanan. Yon akan memberikan paketan ini kepada Master Enmu. Yon pun pulang menuju rumah kos dari Master Enmu. Ia melewati jalanan umum. Tapi ketika ia berjalan, ia melihat Kang Cheol sempoyongan. Yon kesal sekali. Soalnya kemarin Yon ditabrak oleh pria bertopeng itu. Sekarang saatnya untuk membalas perbuatan bocah itu. Yon langsung mempersiapkan cakarannya. Walaupun kecil, tapi ini sudah menyakitkan untuk mengenai kulit manusia. Oke, siapkan segera dirimu pria bertopeng. Kang Cheol yang melihat ada karak hijau mau melompat jadi merasa ngeri. Ia merasa, hari ini sial banget. Sudah kalah sama bocah preman. Malahan ketemu sama makhluk hijau yang mau menyerangnya. Oh my godness, menyebalkan sekali. Tanpa pandang bulu, Yon melompat dengan cepat. Ia akan melakukan cakaran maut. Tapi Kang Cheol langsung refleks menggerakkan tangannya. Ia menghantam benda hijau itu dengan cepat. Yon terjatuh. Ia tidak sadarkan diri. Kang Cheol bingung. Ia berusaha mencerna apa yang terjadi. Karena kebingungannya itu Kang Cheol pergi. Ia mau mengistirahatkan tubuhnya.
Soalnya badannya pegel semua. Bodoh sekali kau, Yon-Yon. Malahan menyerang lawan duelku. Kau benar-benar makhluk hijau yang tidak bisa berpikir. Aku saja bisa mikir. Ucap Lin Ho kepada Yon-Yon yang sedang tidak sadarkan diri. Kemudian hari berganti. Keesokan harinya Lin Ho kembali ke sekolah. Kali ini ia menggunakan baju baru. Ini adalah baju pemberian ketus kelas Eugene. Yon-Yon yang membawanya. Dan sekarang Yon-Yon dibawa menggunakan tas bundel. Ia sekarang sudah merasa nyaman karena digendong masternya. Yon-Yon sekarang cedera, kemarin habis dihajar sama si Kang Cheol. Ia mau istirahat memulihkan diri. Kemudian Kang Cheol melihat Lin Ho. Ia merasa aneh dengan Lin Ho. Hei bocah bodoh, kenapa engkau memakai pakaian sekolah? Ini hari libur sekolah, kenapa malah berangkat sekolah? Dam, sekolah libur. Aku jadi tidak bisa bertarung. Kau ini otaknya benar-benar cuma berisi pertarungan ya? Emangnya kau tidak ada kegiatan lain? Kegiatan lain cuman latihan fisik. Sudah itu saja kegiatan sehari-hariku. Kalau tidak bertarung dengan seseorang, aku latihan fisik di Taman Sonju. Wow, anak ini beneran otaknya otot semua. Gak ada nutrisinya sama sekali. Beneran cuman ada otot. Ucap Kang Cheol bingung mendapati orang aneh seperti Lin Ho. Pantas saja dia selalu tersenyum lebar ketika mendapatkan lawan yang kuat. Ternyata otaknya sudah bergeser. Kalau begitu ikut saja denganku. Aku punya tempat yang kau sukai. Apa kau tertarik? Tempat yang aku sukai? Apa itu tempat pertarungan? Memangnya ada tempat yang kau sukai selain itu? Ucap Kang Cheol memancing amarah. Mendengar itu Lin Ho langsung bermuka senang. Kesenangan yang luar biasa. Tempat khusus untuk bertarung, kalau ada tempat seperti itu, mau ke sana bro. Kau ada orang yang sangat baik, antarkan aku ke situ. Tapi Yon-Yon merasa tempat yang akan ditunjukkan Kang Cheol adalah tempat berbahaya. Ia harus tetap waspada supaya Master Enmu tidak terpengaruh olehnya. Kemudian kita pindah ke lokasi sekolah, di ruangan toilet. Saat ini toilet sekolah dikuasai beberapa preman sekolah. Siswa yang mau menggunakan toilet harus bayar $5. Buset dah, sampai segitunya. Di dalam toilet ada sang pemimpin preman sekolah, namanya Yanjo. Seorang siswa kelas 2 yang masih berumur 19 tahun. Wah, masih muda tapi muka tua. Anak buah Yanjo memberikan setoran atas pembayaran toilet hari ini. Cuma terkumpul $20. Yanjo marah, $20 buat apa bodoh. Ini tidak bidan digunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke. Maaf bos Yanjo, aku habis dihajar sama si pemburu preman. Kemarin aku tidak bisa berkutik melawan si pria bertopeng itu. Jadinya, hari ini aku tidak bisa memberikan setoran yang banyak. Yanjo marah, ia menghantam tembok. Wow, temboknya sampai pecah biru. Kuat banget si orenan Yanjo ini. Orang itu lagi bikin ulah. Mau sampai kapan si topeng mengganggu bisnisku? Aku harus cepat bertindak. Hei bodoh! Cepat panggil semua preman sekolah. Kita berkumpul di tempat biasa. Hari ini akan kita hancurkan si pria bertopeng itu. Kemudian ada Lin Ho dan Kang Cheol. Hari ini Lin Ho diajak muter-muter sampai sore. Diajak makan juga soalnya Lin Ho nggak punya duit jadinya ditraktir Kang Cheol. Kang Cheol bertanya kepada Lin Ho, kenapa setiap bertarung Lin Ho selalu terlihat senang? Apa kau sangat menginginkan rasa sakit dari pertarungan? Atau kau menginginkan yang lain? Lin Ho menjawab, kalau dirinya selama ini tidak merasakan pertarungan yang mendebarkan. Lin Ho sangat bosan menghadapi pertarungan yang bisa ia menangkan. Lin Ho ingin pertarungan yang bisa membuatnya sampai babak belur.
Soalnya ia belum pernah merasakannya. Kau memang petarung sejati. Kau sama sekali tidak takut akan kesakitan. Malahan kau mencari kesakitan itu. Aku bangga sekaligus merasa aneh. Aku harap otakmu masih baik-baik saja. Kemudian ketika Lin Ho dan Kang Cheol sedang mengobrol, mereka mendapatkan aroma menyengat yang memabukkan. Ini aroma daun kenikmatan. Buset, siapa yang jam segini udah membakar daun kenikmatan? Kang Cheol sudah memahami bau ini. Ia langsung menggunakan maskernya. Ia juga menggunakan kacamatanya dan siap untuk melakukan pertarungan. Ternyata yang membakar daun kenikmatan adalah para preman jalanan. Mereka sedang asik-aik di pinggir jalan. Kang Cheol datang menemani mereka. Ia merasa kalau ini adalah jackpot. Soal para preman jalanan ada banyak. Mantap. Hei, kau lihat ada seseorang ya? Kayaknya tadi ada orang datang. Iya, aku tadi melihatnya samar-samar. Dan ternyata langsung dikasih kepalan tangan itu preman. Udah pusing itu si preman, sampai tidak melihat ada orang di dekatnya. Si pemburu preman datang! Si pemburu preman datang! Teriak para preman yang melihat Kang Cheol. Semua preman yang ada di situ sudah bersiap untuk melawan si pemburu preman. Sepertinya mereka menunggu kedatangannya. Kang Cheol kebingungan, soalnya ada banyak preman berkumpul. Ada apa ini? Hei, kau butuh bantuan? Ucap Lin Ho yang berdandan seperti Kang Cheol. Ayo maju langsung. Ini yang kau cairkan, ucap Kang Cheol sambil berlari mengejar para preman jalanan. Lin Ho langsung gemetaran, ia tidak percaya banyak orang kuat di sini. Ia akan bersenang-senang sampai tenaga tidak tersisa lagi. Tapi ada preman yang melangkah, ia kesakitan karena tadi dihajar Kang Cheol. Hei bocah, kau harus menerima hukuman dari kami. Kau jangan kabur bocah, sebelum kami membuatmu babak belur. Babak belur? Serius kalian bisa membuatku babak belur? Aku menantikannya, bro. Ucap Lin Ho yang langsung mengajukan kepalan tangan kepada si preman. Beberapa menit kemudian para preman sudah ambruk. Mereka lemah sekali. Karena cuma dengan sekali dua kali kepalan tangan, mereka sudah tidak bangun lagu. Lin Ho jadi kecewa dengan keberadaan mereka. Kemudian di situ ada dompet. Kang Cheol mengambil dompet itu. Kang Cheol melihat ada wanita yang disekap si preman. Si wanita menangis. Ia ketakutan dan memohon agar dirinya ditolong. Waduh gaswat, itu teman kelasnya Kang Cheol. Ia jadi korban bully. Preman-preman gak punya otak. Malahan membuli wanita. Para preman berdatangan lagi. Mereka langsung mengepung Lin Ho dan Kang Cheol. Dan itu ada Yan Jo, si pemimpin preman sekolah. Ia datang berserta anak buahnya. Ia akan menghancurkan si pemburu preman. Ia sudah kesal sekali dengan kelakuan pemburu preman. Sekarang hadapi kekalahanmu. Kang Cheol pun mengambil tongkat security-nya. Ia akan bertarung menggunakan tongkat security. Lin Ho langsung bermuka senang. Masih ada banyak lagi musuh yang bisa ia lawan. Sungguh menyenangkan, bro. Maju semua, bro. Para preman pun berlari menuju Lin Ho dan Kang Cheol. Mereka sudah siap dengan kepalan tangannya. Lin Ho tersenyum gembira. Ia begitu senang melihat ada banyak manusia yang bisa ia lawan. Serangan Lin Ho pun datang bertubi-tubi. Serangan Lin Ho langsung menumbangkan banyak preman yang berdatangan. Kepalan tangannya begitu kuat. Sampai-sampai banyak di antara para preman langsung tidak sadarkan diri. Tapi Lin Ho terkena serangan kuat dari samping. Kepala Lin Ho dihantam seseorang. Lin Ho pun terjatuh. Ia menghantam jalan dengan keras. Kenapa di sini ada dua pemburu? Dasar pengangguran, kenapa kau bertingkah seperti pahlawan? Sebaiknya kau tidur saja di kuburan. Biar tenang, tidak bikin ulah. Ucap Yan Jo. Ketika sedang pertarungan, ada siswa berambut merah. Ia sedang mencari adiknya yang susah ia hubungi. Padahal adiknya sudah berjanji akan menemuinya di supermarket. Malahan pergi entah kemana.
Si pria rambut merah yang namanya adalah Lee Hae-jun mendengar ada pertarungan. Ia jadi risih melihat ada preman saking bertarung. Hama masyarakat belum punah juga. Kenapa mereka selalu berbuat onar? Tapi ada sesuatu yang membuat Hae-jun panik. Ia melihat ada seorang cewek yang dilindungi sama seorang pria bertopeng. Dan begitu ia melihat mereka berdua, si Hae-jun langsung naik pitam. Ia sangat-sangat marah. Kemudian flashback dulu. Ini adalah ayahnya Lee Hae-jun. Ia merupakan juara atlet MMA. Ia sangat kuat, sampai bisa menjuarai kompetisi nasional MMA. Tapi suatu hari ayahnya Kang Cheol mendapatkan cedera tangan. Dan sang ayah kesal sekali dengan nasibnya itu. Saat itu Hae-jun masih kecil dan ia menjadi pusat amarah sang ayah. Hae-jun kecil menjadi menderita akibat kelakuan sang ayah yang suka marah-marah. Dan itu membuat Hae-jun terluka setiap hari. Hae-jun menjadi benci dengan hidupnya. Ia selalu memandang sang ayah adalah monster yang selalu membuat Hae-jun terluka. Sampai akhirnya Hae-jun tumbuh dewasa dan ia dengan berani melawan sang ayah. Hae-jun melawan sang ayah sampai sang ayah kalah telak. Sang ayah marah besar, tapi Hae-jun lebih marah lagi. Dan semua berakhir dengan diantarnya sang ayah ke alam baka. Ia langsung dikirim oleh Hae-jun untuk menemui sang malaikat pencabut nyawa. Hae-jun pun didakwa sebagai tersangka kasih penghilangan nyawa seseorang. Tapi, karena hukum di Korea melindungi anak di bawah umur, Hae-jun dibebaskan secara bersyarat. Tapi setelah bebas, ia harus menghidupi keluarganya. Ia harus bekerja sebagai kuli bangunan setelah sekolah selesai. Ia bekerja keras dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan sekarang ia melihat sesuatu yang membuat amarahnya memuncak kembali. Ia sangat marah karena ia melihat adiknya yaitu Lee Dae-jun disekap oleh para preman. Si adik menangis karena ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan, dasar preman-preman kampungan, ucap Hae-jun marah. Yan-jo merasa bingung dengan pemburu preman ini. Padahal lemah, sekali kepalan tangan langsung pingsan. Gak guna banget, kenapa melawan bocah lemah seperti ini anak buahnya kalah semua. Dasar lemah. Tapi ternyata ada Hae-jun di belakang Yan-jo. Yan-jo tidak menyadari keberadaan Hae-jun. Hae-jun langsung menggunakan kakinya untuk menyerang Yan-jo. Yan-jo kaget, ia langsung tersungkur. Gumpalan rambut Yan-jo langsung dipegang. Yan-jo tidak bisa berbuat apa-apa karena si Hae-jun bergerak cepat. Muka Yan-jo pun diletakkan di jalan beraspal. Mukanya diletakkan dengan sangat keras, sampai-sampai si Yan-jo hilang kesadaran. Yon-yon merasa khawatir dengan masternya yang sedang pingsan. Ia harus membangunkannya, soalnya bahaya ada di sini. Tapi Yon-yon malah diinjak sama Hae-jun. Hae-jun sedang berlari cepat, jadinya ia tidak memperhatikan apa yang ia pijak. Pingsan dah si Yon-yon. Kang Cheol merasa ada yang aneh di belakang para preman. Mereka menjerit kesakitan. Ada yang menyerang para preman itu. Dan terlihat para preman berterbangan di belakang. Mereka dihajar habis-habisan. Sepertinya itu ulah Hae-jun. Ia sedang berusaha menyelamatkan adiknya. Hae-jun pun sampai di depan Kang Cheol. Ia sedang mengalahkan preman terakhir. Preman terakhir langsung dibenturkan di tembok yang keras. Mereka langsung tumbang. Dasar preman tidak berguna. Kenapa kerjaan kalian selalu mengganggu kehidupan orang lain? Minggir dari jalanku. Atau kau akan aku kasih pelajaran matematika di alam mimpi. Tenangkan dirimu, bro. Aku bukan preman, aku sedang menyelamatkan gadis ini. Kakak, tolong aku kakak, teriak Dae-jun kepada kakaknya. Hah, kakaknya?
Kang Cheol kaget, ternyata teman sekelasnya memiliki seorang kakak. Tapi Kang Cheol langsung diserang sama Dae-jun. Ia mau dihantam kepalan tangan. Tapi Kang Cheol menggunakan refleksinya. Ia menghindar dari Hae-jun dan langsung menyerang Hae-jun. Hae-jun menghindari serangan Kang Cheol. Ia langsung mendorong Kang Cheol sampai jatuh. Ia terdorong dengan kuat sampai-sampai Kang Cheol kehilangan pijakannya. Adik Dae-jun langsung diselamatkan kakaknya. Ia disuruh lari sekuat tenaga. Cepat lari dari sini Dae-jun sebelum preman-preman itu datang ke sini. Dae-jun pun berlari mengikuti kakaknya, tapi dompetnya jatuh. Dan Dae-jun tidak menyadarinya. Dan ternyata si besar Yanjo telah bangun. Ia langsung menghadang si Hae-jun. Ia tidak akan membiarkan Hae-jun kabur dari wilayah kekuasaannya. "Hie bocah kampungan, jangan pergi kau. Sini hadapi aku Yanjo sang pemimpin preman Hausi." Teriak Yanjo marah-marah. Hae-jun pun bersiap dengan kepalan tangannya. Ia akan menyerang si bocah bongsor ini. Tapi Hae-jun keduluan seseorang. Kepalan tangan sudah mendarat di muka Yanjo. Dan ternyata itu tangan Lin Ho. Dengan tangan kecilnya, ia melakukan serangan kepalan tangan yang tajam. Sampai membuat Yanjo mundur ke belakang. Hae-jun langsung bingung, ia tidak percaya ada bocah sekecil itu bisa melawan Yanjo si bongsor. Bener-bener gak punya otak itu si bocah kecil. Bahaya bodoh. Yanjo kembali kehilangan kesadarannya. Ia tersungkur. Dan itu dimanfaatkan oleh Hae-jun, ia langsung kabur bersama adiknya Dae-jun. "Hah! Menyenangkan rasakan itu pria raksasa, aku telah mengalahkanmu. Mengalahkan gundulmu. Dia belum kalah. Cepat pergi dari sini." Ucap Kang Cheol merasa berbahaya. Yanjo pun bangun. Ia pingsan sesaat. Ia kesal sekali dengan kelakuan para pemburu preman. Dan ternyata mereka sudah berlari. Mereka pergi semua. Dasar lemah. "Kembali kau. Akan aku jadikan kalian nasi goreng. Jangan pergi dariku. Kembali." Teriak Yanjo marah besar. Dan waktu pun berlalu. 1 hari kemudian. Saat ini Lin Ho dan Kang Cheol sedang rapat. Mereka sedang membahas kelompok preman yang ada di wilayah Kecamatan Busan. Kang Cheol menjelaskan, kalau di Kecamatan Busan ada 3 kelompok gangster, yaitu Wild Goose yang dipimpin Yanjo, Chukchu High Class yang dipimpin Kwak Duguan, dan Whistle High Kim yang dipimpin Chungsu. Dan ketiga kelompok gangster itu membuat kelompok terpadu yang diberi nama Godori. Itu adalah kelompok pusat yang menaungi semua kelompok gangster di Kecamatan Busan. Pekerjaan utama mereka adalah menjual obat memalak orang lemah dan mendistribusikan siswa-siswa lemah yang bisa dijadikan objek buli. Mereka itu sampah masyarakat yang harus segera dibuang ke tempat sampah. Apa kau paham? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang jelas apa mereka kuat. Apa Godori itu seorang pria yang kuat? Aku cuma ingin bertarung dengan yang terkuat. Buset, Kang Cheol langsung syok berat. Ia memberi pelajaran kepada otak-otot. Ini kesalahan terbesar dirinya. Kau ini punya otak nggak sih? Apa otakmu cuma dekorasi saja? Ucap Kang Cheol kesal. Woi, kau tidak sopan. Dasar manusia bodoh. Kau telah menghina masterku. Aku tidak terima. Memang benar masterku tidak punya otak. Tapi jangan kau hina dia. Teriak Yon-yon marah. Pokoknya kau harus menerima ganjaran atas ucapanmu itu. Akan aku gigit kau, manusia bertopeng. Dam! Kodok hijau bisa bicara lagi. Sungguh membingungkan. Aku bukan kodok hijau manusia. Aku adalah naga hebat Yon-yon, peliharaan Dewa Enmu. Kau harus menaruh hormat kepada Dewa Enmu, sang penguasa planet bumi.
Aku jadi paham kenapa kau tidak mengerti apa itu sekolah, bahkan kau berangkat sekolah di hari libur. Oh, kau paham ya? Kalau aku ini dewa. Bukan, aku paham kalau kau itu alien. Kalian semua yang adalah kumpulan orang aneh. Cuma aku yang normal di sini. Ucap Eugene sambil menjahit baju Lin Ho yang sobek. Daripada rewel, Eugene diberi Yon-Yon di pangkuannya. Ia senang sekali dengan keberadaan Yon-Yon. Sudahlah, kita fokus saja dengan keberadaan para gangster. Aku sudah bingung dengan kelakuan kalian. Kadal bicara, otak-otot, cewek maniak. Sudahlah, aku sudah menyerah dengan kalian semua. Saat ini aku cuma khawatir dengan Lee Dae-jun. Dia teman sekelasku. Dia pasti mengalami trauma dengan kejadian kemarin. Aku harus segera bergerak supaya para preman itu tidak berbuat hal yang sama dengan orang lain. Lin Ho sendiri berpikir tentang kehebatan si pemimpin preman Yanjo. Ia hebat sekali, ia seperti monster raksasa yang sangat kuat. Lin Ho merasa kecil di hadapan Yanjo, tapi aku jadi senang melihat ada lawan seperti itu. Aku jadi ingin melawannya lagi, ucap Lin Ho kegirangan. Kalau kau ingin melawan si Yanjo lagi, kau harus berlatih dulu, Lin Ho. Kau masih sangat lemah. Sekali hantam kau langsung pingsan. Kau harus berlatih terlebih dahulu. Kau benar, aku butuh latihan. Aku juga butuh kekuatan lebih. Tapi sekarang, Yon-Yon tidak bisa diandalkan. Kristal penyembuhannya tidak bisa digunakan. Kemudian Yon-Yon melihat sesuatu yang mencengangkan dari live streaming YouTube yang ia lihat di handphone Eugene. Yon-Yon memberikan tontonan itu kepada Master Lin Ho. Ternyata itu adalah live streaming dari seorang Godori, salah satu pemimpin gangster di Kecamatan Busan. Di live streaming itu, si Godori menghajar seseorang sampai tumbang. Dan di situ ada anak kecil yang mengatakan, kalau ada seseorang yang berani melawan Kim Chung-soo dan menang, maka orang tersebut akan diberikan $1 juta. Siapapun yang berani, lawanlah, datanglah ke Busan Park jam 4 sore. $1 juta. Dia sangat kaya. Bocah seperti itu bisa mendapatkan $1 juta. Aku rasa banyak hal tersembunyi di dalam Godori, ucap Kang Cheol. That's right. Aku sudah memutuskan untuk mengalahkan semua pimpinan Godori. Akan aku mulai dari Yanjo, sang raksasa. Aku akan mulai dari si raksasa itu. Bersiaplah bos preman Gus High Class. Kemudian pindah lokasi ke dunia dewa. Di situ ada ledakan besar. Itu ledakan magic yang sangat besar. Ledakan itu menyebabkan dunia dewa hancur dan banyak kerusakan di dalamnya. Dan terlihat ada Lucifer yang sekarang berada dalam mode tempur. Ia sedang bingung luar biasa. Kekuatannya sudah maksimal. Semua kekuatan magic sudah dia gunakan. Tapi kenapa ia tidak bisa menghancurkan pelindung bumi? Ia bingung sekali dengan kekuatannya saat ini. Ia jadi bertanya-tanya, apakah memang dirinya itu lemah? Tidak ada kekuatan yang sepadan dengan Dewa Enmu. Dan terlihat ada gumpalan asap yang memudar. Kemudian asapnya hilang dan memunculkan bumi dengan pelindung Dewa Artemis. Itu adalah pelindung dari setiap planet. Pelindung yang menghalangi makhluk lain untuk mengganggu kestabilan planet. Lucifer kesal sekali dengan kekuatannya yang ternyata lemah. Ia lemah sekali. Berbeda dengan kekuatan Dewa Enmu, ia dengan mudah menghancurkan pelindung Artemis dari planet Kepler. Apa-apaan ini? Bagaimana dia melakukannya? Kenapa aku tidak bisa menghancurkan pelindung Artemis? Padahal ini adalah kekuatan penuhku. Apa yang salah? Kita tinggalkan dulu Lucifer, kita kembali ke bumi. Di sini Yanjo kesal sekali. Ia kesal karena rencananya menghancurkan pemburu preman gagal total.
Ia menghajar pintu toilet dengan kesal. Dalam, pintu toilet jadi sasaran. Sampai-sampai bonyok itu pintu toilet. Padahal ada orang yang sedang duduk santai di toilet, ia jadi tidak bisa mengeluarkan isi perutnya, tertahan karena ketakutan. Ternyata Yanjo sedang berada di toilet umum. Ia melampiaskan kekesalannya di toilet umum. Maaf bos Yanjo, dari pertarungan kemarin kita cuma mendapatkan dompet ini. Ucap anak buah Yanjo. Yanjo mengeluarkan isi dompet itu. Dan keluar duit $7 doang. Kau bodoh sekali. Kenapa membawa uang segini kecilnya? Lebih baik kau jadi topeng monyet saja untuk mengisi kantongku. Dasar anak buah bodoh. Ucapan Yanjo kesal. Di dalam dompet itu ada sesuatu yang jatuh. Itu kartu pelajar dari Daijun. Yanjo membaca kartu pelajar dari Daijun. Ia tahu sekolah ini. Ia langsung senang. Yanjo memiliki rencana untuk menghancurkan para pemburu preman. Ia akan melakukannya sekarang. Mantap, saatnya beraksi. Kemudian ke lokasi Linho. Saat ini Linho sedang dipandu oleh Yon. Mereka mau pergi menemui Godori Chungsu, yang mana mengadakan turnamen pertarungan dengan hadiah $1 juta. Yon diberi peta untuk menunjukkan jalan kepada Master Linho. Linho masihlah otak-otot, jadinya dikhawatirkan Linho akan nyasar entah kemana. Di saat ia berjalan, ada seorang pria rambut kuncir yang sedang berlari bersama Chihuahua. Si pria kaget melihat ada siswa sekolah di area taman. Harusnya kan ini jam sekolah, malahan keluyuran. Di saat si pria kuncir melewati Linho, si Chihuahua merasakan sensasi emosi yang luar biasa. Ia mencium bau amarah. Ia merasakannya di dalam tas bandel dari pria sekolah yang sedang berjalan. Karena sudah merasakan kekesalan yang memuncak, si Chihuahua menggigit tas bandel milik Linho. Ia menggigit Yon. Yon kesakitan. Tapi si pria kuncir dan Chihuahua langsung berlari kembali, mereka malah lari dari tanggung jawab. Yon merasa kesal. Ia telah digigit oleh Chihuahua. Dasar makhluk lemah. Awas kau makhluk kecil nggak tahu diri. Akan aku sembur kau dengan nafas naga. Chihuahua hanya menatap tajam si Yon, seolah ia mengatakan, maju sini kau. Buset malah nantangin. Dam, awas saja kau makhluk lemah. Kemudian Yon berhasil menunjukkan jalan kepada Master Linho. Mereka sampai ke tengah taman dan mendapati beberapa orang sudah berkumpul untuk turnamen bela diri. Di situ ada anak kecil yang menulis para pendaftar turnamen piala pukulan. Linho mendaftarkan dirinya, tapi si kecil merasa aneh. Soalnya ada seorang pria menggunakan baju sekolah di jam pelajaran. Kau bolos sekolah ya? Kau dari sekolah Bulgogi? Bulgogi apa itu? Itu sekolah Anda, Master. Itu tempat Anda belajar dan menghajar para pembuli. Ucap Yon. Bocah sekolah, kau punya pengalaman bertarung. Pengalaman bertarung? Apa maksudnya? Yang pengalaman bertarung. Bertarung tinju, taekwondo, karate, atau pencak silat. Kau punya tidak? Linho pun mikir. Tapi karena ia tidak mikir, jadinya ia kebingungan. Aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku telah bertarung selama 3.000 tahun. Lebih malahan. Oh my godness, kau sudah gila ya? Ucap si bocil, yang dilanjutkan dengan ketawa ngakak pada pendaftar yang sedang mengantri. Kau itu bodoh. Aku menerima kebodohanmu itu. Ucap si kecil sambil ketawa. Untuk pendaftarannya bayar $5 bro. Bayar dan bertarunglah. Yon pun memberikan duit kepada masternya. Ini duit yang Yon ambil dari Eugene. Eugene banyak duit jadinya mengambil sedikit tidak jadi masalah. Si kecil menerima duitnya. Ia langsung mendaftarkan Linho dengan nama 3 juta tahun. Kau bersiaplah di area gazebo. Di sana sudah banyak petarung yang menunggu lawannya.
Lin Ho langsung beranjak ke area gazebo. Di situ sudah ada beberapa petarung yang sudah siap memenangkan duit $1 juta. Lin Ho melihat ada satu orang yang kuat. Ia mengenakan hoodie yang tertutup. Ia tidak menunjukkan dirinya siapa. Tapi Lin Ho paham. Dari postur tubuhnya Lin Ho mengamati dengan detail. Dan dari pengamatannya, ia bisa melihat dengan jelas kalau otot orang ini lebih kuat dari orang-orang di sini. Mungkin dialah Sang Godori. Lin Ho ingat betul saat melihat live streaming kemarin. Posturnya sama persis dengan pria ini. Dia pasti Sang Godori. Pria berbaju hoodie itu cuma diam. Ia tidak melakukan apa-apa. Beberapa jam kemudian, Sang Godori menampakkan diri. Ia ternyata seorang pria rambut panjang yang lumayan narsis, malah ngamuk permen. Buset! Si kecil mengatakan kepada semua penonton yang berada di taman, kalau turnamen $1 juta akan dimulai, harap semua peserta berkumpul di tengah taman. Karena pengumuman pertarungan telah dimulai, Lin Ho langsung maju menghadapi lawannya, yaitu Sang Godori. Ia mau bertarung dengan Godori sekarang juga. Lah, si bocil kaget. Ternyata bocah sekolah ini beneran gak punya otak. Aku sudah tidak sabar mau melawanmu, Godori. Bersiaplah, ucap Lin Ho dengan kepalan tangannya. Tapi Lin Ho dihentikan oleh si cewek kecil. Ia menghentikan pergerakan Lin Ho. Stop bodoh, stop. Oh my gosh, kau ini mengerti aturannya nggak sih? Kenapa kau bodoh sekali? Kau lihat jadwal pertandinganmu ini. Namamu 3 juta tahun. Lihat baik-baik. Aku tidak bisa baca. Lah buset, bocah sekolah nggak bisa baca. Kau sekolah nggak sih? Beberapa saat kemudian, beberapa pertarungan sudah diselenggarakan. Sekarang giliran 3 juta tahun melawan seni bela diri Cina hidup dengan tinju. Ini dia orangnya, ternyata dia pria kuncir yang tadi lari-lari di area taman. Ketemu lagi. Lin Ho senang sekali. Akhirnya setelah menunggu giliran, ia dipanggil juga. Si pria kuncir menaruh hormat terlebih dahulu kepada Lin Ho. Ia memberi salam hormat. Yon Yon menyadari sesuatu. Itu si pria kuncir, itu artinya ada si Chihuahua. Yon Yon melihatnya dengan jelas. Itu dia Chihuahua, makhluk rendahan yang menggigit naga Yon Yon. Chihuahua memasang wajah garang. Ia menantang Yon Yon. Dasar makhluk rendahan, berani-beraninya ia melukaiku. Akan aku balas, ucap Yon Yon kesal. Yon Yon langsung pergi dari tas bundel. Ia melompat ke arah Master Lin Ho, dan tibalah Yon Yon yang mendarat dengan gaya. Apa yang kau lakukan di sini, Yon Yon? Maaf, Master. Aku juga mau bertarung. Dan itu adalah lawanku. Chihuahua melepaskan tali yang mengikatnya. Setelah lepas, Chihuahua berlari menuju tengah pertarungan. Cerebrus. Kau juga mau bertarung? Ucap pria kuncir. Chihuahua mengeram, tanda ia mau duel. Si cewek bocil senang sekali ada duel di dalam duel. Ini double duel. Mantap. Yon Yon dan Chihuahua yang namanya Cerberus saling mengeram. Mereka menantang satu sama lain. Lin Ho sama pria kuncir cuma bisa melihat dua peliharaannya saling menantang. Sekarang pertarungan jadi menarik. Lin Ho, makhluk dengan pengalaman bertarung 3 juta tahun. Pria kuncir dari Cina yang menguasai seni bela diri Cina. Yon Yon sang kodok hijau bertanduk dan Chihuahua bernama Cerberus. Para penonton semua, kita mulai pertandingan menarik ini. Antara dua manusia aneh dengan hewan peliharaannya yang aneh juga. Kita lihat siapa di antara mereka yang memenangkan pertarungan ini. Langsung dimulai. Fighting! Dalam hormat Tuan 3 juta tahun, salam hormat. Saya Sanchi, seorang pemula dari bela diri animal, mohon bimbingannya. Dan sekarang perkenankan aku menggunakan jurus baru, yaitu cakaran harimau ganas.
Ini adalah jurus yang baru diajarkan oleh guruku, jadi mohon terima dengan lapang dada. Sanchi pun berlari. Ia berlari dengan jurus cakaran harimau ganas. Lin Ho sendiri diam. Ia menunggu serangan pertama dari Sanchi. Sanchi melompat, ia main menggunakan cakaran harimau ganas dengan cara melompat tajam. Akan tetapi, pukulan liver diluncurkan oleh Lin Ho. Ini pukulan yang andalan Lin Ho yang langsung mengincar titik vital liver. Sanchi kesakitan. Livernya kena. Ia menjerit kesakitan. Sanchi pun jatuh. Ia belum pingsan. Ia masih menahan serangan liver dari Lin Ho. Ini benar-benar menyakitkan bagi Sanchi. Aku baru bertemu manusia bodoh sepertimu. Gaya bertarungmu sangat aneh. Kau membiarkan tubuhmu terbuka untuk diserang. Sepertinya kau lebih bodoh dariku. Sanchi tidak terima dibilang bodoh. Ia adalah murid kebanggaan dari gurunya. Tapi, melihat lawannya sang 3 juta tahun, ia jadi merasa terhalang. Ia merasa seperti terhalang oleh tembok besar yang tidak terlihat ujungnya. Dia lawan yang sangat kuat, tapi Sanchi tidak menyerah. Ia mengingat perkataan gurunya. Dalam hidup ini pasti ada halangan besar yang menghambat kemajuan. Apapun itu hambatannya, kau harus berjuang sekuat tenaga sampai kekuatanmu tidak tersisa. Lampaui dirimu, Sanchi. Sanchi pun mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu jurus Animal Fusion. Lin Ho melihat pergerakan aneh dari lawannya. Ia baru melihat ada seorang manusia yang bertingkah seperti hewan untuk melawan musuhnya. Lin Ho jadi penasaran, soalnya ini pertama kalinya ia melihat manusia menggunakan gerakan hewan untuk bertarung. Ia mau melihatnya lebih jauh. Kemudian kita diperlihatkan dengan pertarungan Yon-Yon dengan Cerberus. Yon-Yon merasa kesulitan melawan Cerberus, soalnya si Cerberus bergerak cepat, dan Cerberus selalu menggunakan taringnya untuk menyerang Yon-Yon. Cerberus kembali menyerang, ia bergerak cepat ke arah Yon-Yon. Tapi ada yang aneh, Cerberus menghentikan pergerakannya dan ia bergerak ke samping. Dan tiba-tiba Cerberus bergerak cepat, itu pergerakan yang membuat tubuh Cerberus seperti terbagi menjadi 2. What the hell? Itu seperti jurus bayangan Naruto, hebat bener si Cerberus. Penonton semuanya, lihatlah, itu adalah jurus bayangan dari Cerberus. Dia sangat cepat bergerak, sampai-sampai bisa menciptakan jurus bayangan. Hebat sekali Cerberus. Cerberus langsung maju menuju Yon-Yon. Yon-Yon bingung mau menyerang yang mana. Tapi Yon-Yon bodoh amat, ia bergerak menyerang Cerberus. Tapi serangannya gagal. Ia cuma menyerang bayangan dari Cerberus. Waduh, gawat. Yon-Yon langsung terkena taring dari Cerberus. Yon-Yon kesakitan. Tidak hanya kesakitan, tapi Yon-Yon langsung hilang kesadaran. Cerberus mengeram. Dia bersiap siaga untuk terus bertarung. Ia merasa lawannya masih belum kalah, ia akan terus menyerang. Dan ternyata Sanchi melakukan gerakan yang sama seperti Cerberus. Ia membentuk posisi menyerang layaknya Cerberus. Sanchi pun bersiap untuk menyerang. Ia akan mendatangi Lin Ho dengan cakaran harimau ganas. Sanchi pun berlari layaknya harimau. Ia bergerak cepat menuju Lin Ho sambil-sambil bersiap untuk cakarannya. Para penonton di situ tertawa melihat kebodohan Sanchi. Jurus apaan itu? Kenapa dia seperti Chihuahua berlari? Waduh, sang guru yang melihat itu malah merasa bangga. Ia bangga karena muridnya menggunakan jurus yang ia ajarkan. Kau sangat membanggakan muridku. Kalahkan lawanmu dengan semua kekuatanmu. Aku akan terus mendukungmu.
Lin diam saja melihat pergerakan Sanchi. Ia sedang merasa aneh dengan jurus Sanchi yang aneh. Ia baru melihatnya, jadinya ia merasa aneh. Jurus cakaran harimau ganas diluncurkan sama Sanchi. Kali ini jurusnya lebih cepat dari sebelumnya. Lin Ho terkena cakaran harimau ganas dari Sanchi. Ia langsung merasakan cakaran yang menyakitkan. Sanchi langsung menghentikan pergerakannya. Ia bersiap kembali dengan jurus selanjutnya. Lin Ho sendiri kesakitan dengan cakaran yang dilakukan Sanchi. Ini menyakitkan. Tapi Lin Ho menyukainya. Ini pertama kalinya ada yang mencakarnya. Lin Ho merasa cakarannya sangat kuat. Mungkin kalau manusia biasa cakaran itu bisa membuat seseorang pindah alam. Tapi Lin Ho sudah menguatkan tubuhnya dengan aura naga. Jadinya ia sudah kuat bertahan dengan serangan seperti itu. Sanchi merasa kesal, soalnya serangan harimau ganas tidak bisa membuatnya menang. Sanchi kembali bergerak cepat. Ia berlari dengan gaya Chihuahua kembali. Cakaran harimau ganas dilakukan. Lin Ho menghindarinya. Serangan taring Chihuahua dilakukan. Lin Ho terkena serangan itu. Tendangan kaki kuda dilakukan. Lin Ho berusaha menahan serangan kaki kuda itu. Lin Ho langsung bingung, ini bocah kenapa bergerak tidak beraturan. Mencakar, menggigit, kemudian menendang. Aneh sekali dah. Tapi ini menyenangkan. Serangannya sangat menggairahkan. Aku menantikan serangan berikutnya. Ucap Lin Ho dengan wajah senangnya. Lin Ho pun melihat ke arah Cerberus yang berhasil menghajar Yon Yon. Ia melihat jurus yang sama dengan yang dilakukan Sanchi. Lin Ho melihat ada blind spot di area punggung Chihuahua. Itu artinya Sanchi juga memiliki blind spot yang sama. Kalau begitu sudah jelas cara mengalahkan Sanchi adalah dengan menyerang area blind spot. Di situ Yon Yon sudah tidak berdaya, ia dihajar habis-habisan sama Chihuahua Cerberus. Sedangkan Sanchi, ia kembali bergerak cepat dengan gaya Chihuahua miliknya. Ia bergerak cepat. Akan tetapi, Sanchi melihat Lin Ho melakukan gerakan aneh, ia malah jongkok. Lin Ho jongkok, karena ia sedang mempersiapkan kakinya untuk melompat. Lin Ho pun melompat tajam ke atas, dan itu membuat Lin Ho terbang. Sanchi langsung bingung karena ia tidak melihat keberadaan Lin Ho. Jarak pandangnya terbatas. Apalagi Sanchi tidak bisa melihat Lin Ho karena Lin Ho berada di area blind spot. Para penonton sampai merasa takjub dengan lompatan Lin Ho. Ia melompat sangat tinggi. Itu bukan lompat bocah sekolah. Sanchi langsung melihat ke atas. Tapi ia sudah terlambat menyadari keberadaan Lin Ho. Lin Ho menggunakan kakinya untuk menahan kepala Sanchi. Sanchi kesakitan. Dan akhirnya Sanchi langsung ambruk karena ia tertimpa tubuh dari Lin Ho. Waduh, serangan meteor jump. Sanchi langsung kehilangan kesadarannya. Lin Ho tertawa melihat kekalahan dari Sanchi. Ia merasa senang karena berhasil memenangkan pertarungan ini. Mantap, gampang bro. Para penonton sampai bersorak melihat pertarungan hebat dari Lin Ho. Ia berhasil mengalahkan manusia hewan dari China. Mantap 3 juta tahun. Kau hebat. Lin Ho melihat pertarungan Yon Yon. Ia mau mengetahui peliharaannya menang atau kalah. Ternyata kalah total. Yon Yon hilang kesadarannya. Lin Ho malah melihat Chihuahua mengeram ke arahnya. Lin Ho melihat ke arah Chihuahua Cerberus dengan tatapan mengancam. Chihuahua Cerberus merasa dirinya terancam, dan ia langsung posisi kalah. Ia mengaku kalah, ia tidak mau digeprek kayak tuannya. Dan sekarang pertarungan selesai. Pertarungan ketiga dimenangkan oleh 3 juta tahun. Selamat! Sekarang 3 juta tahun melangkah ke pertarungan selanjutnya. Wah mantap, Lin Ho langsung tersenyum melihat ada daun telinga yang bisa ia jadikan pajangan. Para penonton langsung syok berat dengan apa dilakukan Lin Ho, tapi semua itu disensor.
Cuma diperlihatkan Yon-Yon yang sudah tidak bisa apa-apa. Pertarungan dimulai kembali dan di situ sudah ada yang memasuki babak final. Kemudian babak pertarungan Lin Ho kembali digelar. Ini babak ke-6. Lin Ho dipertemukan dengan lawannya lagi. Lin Ho melihat lawannya itu. Sepertinya tidak asing bagi Lin Ho. Si lawan juga tidak asing dengan Lin Ho. Tapi ia malah ketakutan melihat Lin Ho. Gimana nggak takut? Lawan selanjutnya dari Lin Ho adalah Nggak Cheol. Itu lawan Lin Ho saat di Taman Sonju. Ia datang lagi untuk melawan Lin Ho. Tapi Nggak Cheol merasa tidak beruntung, soalnya ia langsung bingung mau ngapain. Kau! Aku masih ingat kau! Kau adalah lawan keduaku di bumi. Aku berhasil membuat tanganmu menajdi Lego, dan Lego tangannya patah. Apa kau sudah menyambungnya kembali? Oh my godness! Guak Cheol merasa terancam dengan ingatan kekalahnya melawan Lin Ho. Ia tidak mau hal tersebut terulang kembali.